Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salma Farhana Ramadan. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil skripsi saya berjudul Analisis Penerapan Anggaran untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengendalian Biaya Produksi Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur PT Caka Indonesia. Fenomena yang pertama yaitu Kepala Produksi PT Caka Indonesia mengatakan bahwa kegiatan produksi belum sesuai dengan apa yang telah dianggarkan oleh perusahaan sehingga terjadi ketidakefektifan, yaitu kurangnya perencanaan yang tepat waktu dan penugasan tanggung jawab yang tidak pasti. Fenomena yang kedua yaitu manajer keuangan mengatakan bahwa perusahaan mengalami kerugian terus-menerus karena biaya produksi yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatannya. Fenomena yang ketiga yaitu perusahaan mengalami penyimpangan atau variansi, di mana penyimpangan yang terjadi adalah unfavorable, kondisi realisasinya lebih besar daripada anggarannya. Dalam penelitian ini terdapat 3 identifikasi masalah. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan anggaran biaya produksi pada PT Caka Indonesia. Yang kedua yaitu bagaimana efektivitas pengendalian biaya produksi pada PT Caka Indonesia. Yang ketiga, bagaimana analisis penerapan anggaran dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengendalian biaya produksi pada PT Caka Indonesia. Tinjauan pustaka. Biaya produksi dibagi ke dalam 3 kategori besar, yaitu bahan baku langsung yang merupakan anggaran yang merencanakan tentang biaya bahan baku di masa mendatang. Yang kedua yaitu tenaga kerja langsung, merupakan anggaran yang merencanakan tentang upah atau biaya yang untuk karyawan di masa mendatang. Yang ketiga yaitu BOP, yang yaitu terdapat biaya-biaya langsung dan biaya-biaya tidak langsung. Pengendalian biaya produksi atau controlling, yang merupakan usaha sistematis perusahaan untuk mencapai tujuannya, yaitu dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan rencana yang membuat tindakan yang tepat untuk mengkoreksi perbedaannya. Dan yang terakhir ada efektivitas dan efisiensi. Efektivitas berhubungan dengan waktu, sedangkan efisiensi berhubungan dengan biaya. Lalu di sini ada kerangka konseptualnya. Metode penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber pengumpulan datanya yaitu peneliti menggunakan data primer yang didapatkan langsung dari narasumber yang telah ditentukan melalui wawancara atau interview. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan anggaran dan pencapaian efektivitas dan efisiensi pengendalian biaya produksi. Teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan teknik wawancara. Kategorisasi variabel. Variabel dalam penelitian ini yaitu penerapan anggaran dan pencapaian efektivitas pengendalian biaya produksi. Lalu di sini ada kategorisasi variabel yang dibagi ke dalam 3, yaitu anggaran biaya produksi standar, dan varians biaya standar atau analisis variansi. Sesuai dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini, peneliti akan membahas satu persatu pembahasannya. Yang pertama yaitu penerapan anggaran biaya produksi pada PT Caka Indonesia. Dalam melakukan pengendalian biaya produksi agar tetap efektif dan efisien, PT Caka menggunakan penerapan anggaran yang didasarkan dengan biaya bahan baku langsung, standar tenaga kerja langsung, dan BOP tetap dan variabel yang diukur melalui 5 komponen, yaitu perhitungan standar resipi, yang kedua yaitu perhitungan standar waktu proses produksi barang jadi, yang ketiga yaitu rencana tenaga kerja langsung, yang keempat yaitu penyimpanan bahan baku oleh bagian gudang, dan yang terakhir yaitu stabilitas peralatan dan mesin. Lalu yang kedua yaitu efektivitas pengendalian biaya produksi PT Caka Indonesia. Dalam usaha untuk meningkatkan efektivitas pengendalian biaya produksi PT Caka Indonesia menggunakan standar harga bahan dan standar kuantitas pemakaian bahan baku, standar tarif upah atau biaya, dan standar efisiensi. Dan yang ketiga yaitu menggunakan BOP sesungguhnya dan BOP pada kapasitas sesungguhnya. Dan yang ketiga yaitu analisis penerapan anggaran dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengendalian biaya produksi. Yang pertama yaitu disusun atas perkiraan yang dibuat didasarkan data historis analisa laporan anggaran realisasi biaya produksi pada tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu didasarkan dengan asumsi-asumsi tahun berjalan, dan yang terakhir yaitu meminimalisir beban-beban langsung dan beban tidak langsung. Dapat disimpulkan dari hasil wawancara secara mendalam dengan kepala produksi, kepala gudang, dan bagian keuangan bahwa PT Caka belum efektif dalam penetapan standar
proses produksi. Karena PT Caka masih produksi secara manual yang menyebabkan biaya lembur meningkat karena tenaga kerja di atas jam reguler. Maka otomatis jika biaya lembur meningkat, biaya makan pun akan meningkat. Lalu yang kedua, PT Caka belum efektif dalam penetapan standar harga pembelian bahan baku karena PT Caka dalam pembelian supplier belum mampu memenuhi semua kriteria yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, dari mulai harga barang, kualitas barang, harga barang, dan penanganan pasokan yang tepat dan konsisten. Lalu, lokasi supplier juga jauh dari pabrik, yang menyebabkan harga transport menjadi naik dan harga pokok penjualan pun jadi naik. Dan yang terakhir yaitu dalam tahun-tahun tersebut harga bahan baku itu fluktuatif, bisa naik dan bisa juga turun, yang berpengaruh kepada margin produk. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.